ilqa sadiqaka, temuilah temanmu, wa aduwaka, dan musuhmu. Bagaimana cara kamu nemuin musuh dan teman? Biwajhir ridha, dengan wajah yang menunjukkan kamu ridha, wajah yang ceria. Tapi kamu senang di hadapan orang dengan wajah ceria, min ghairi madzallatin lahuma, tanpa menunjukkan kehinaan di depan musuh dan teman. Jadi ceria tapi jangan nyampe nginain diri juga. Tapi wala haibatin minhuma, tapi juga jangan menunjukkan kita takut kepada keduanya, jangan. Pokoknya dengan wajah ceria tapi tetap jaga wibawa, jangan sampai kelihatan hina. Sedang wa tawakkar, ya, dan berwibawalah, tapi min ghairi kibir, tanpa sombong. Jangan gara-gara pengen kelihatan wibawa nongak mulu, akhirnya salah bantal, salah leher, nggak bisa nengok. Lisuhbati hukukun wa adab. Nah sekarang bicara hukukus suhbah. Tadi syarat teman, sekarang ada hak-hak dan adab-adab persahabatan. Seperti apa? Kalau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibin, tidak ada orang yang berteman, tidak ada satu teman pun yashabu sahiban, menemani teman yang lain, walau sa'atan, walau 1 jam saja, min naharin, daripada siang hari, illa, terkecuali su'ila an suhbatihi, dia akan ditanya tentang persahabatannya. Di hari kiamat ditanya tuh, dipertanggungjawabin. Hal aqama fi haqqallah, apakah dia sudah menegakkan hak Allah fiha, di dalam suhbah tersebut, di dalam persahabatan tersebut, apakah dia sudah menegakkan hak Allah? Am ata'ahu, atau dia sudah mengabaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala? Wa mastahabathnani, dalam hadis lain disebutkan, tidaklah bersahabat 2 orang qattu, illa, kecuali kana ahabbahuma ilallah, yang paling Allah cintai di antara mereka kedua. Siapa? Kalau ada 2 orang bersahabat yang paling Allah cintai, arfaquhuma bisahibihi, yang paling berlemah lembut kepada temannya, yang paling berlemah lembut, penuh kasih sayang kepada temannya, paling sering ngebantu, itu yang paling disayang sama Allah Ta'ala. Maka fa'adabu suhbah, adab-adabnya bersahabat, bagaimana? Al-itharu bil mal, ya, kalau kita punya harta, kita mendahulukan harta kita buat kebutuhan dia. Susah apa enggak? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sifatnya Ansar dulu, sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab-adab ini diambil dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu banyak yang susah tapi tetap ngebantu. Ansar banyak yang susah tapi tetap ngebantu Muhajirin. Fa in lam yakun hada, kalau kamu nggak bisa mendahulukan harta kamu untuk sahabatmu, maka minimal kalau belum bisa, minimal fabadhlul fadli minal mal indal hajah, maka kamu badhlul fadl, yang mengerahkan yang lebih minal mal, dari harta, indal hajah, ketika dia ada kebutuhan. Kalau ada lebih ente kasih. Wali'anatu bin nafsi, dan membantu dengan jiwa muhfil hajat, terhadap hajat-hajatnya dia, ala sabilil mubadarah, sebagai bentuk inisiatif, ala sabilil mubadarah, sebagai bentuk inisiatif, min ghairi iltimas, tanpa harus ada permintaan dari teman. Inisiatif, bantuin, jangan nunggu diminta. Tuh adab persahabatan. Indah apa kagak? Kalau ada persahabatan dijalanin luar biasa nih. Wa kitmanu sirri, kemudian diantara adabnya menjaga rahasia dia, jangan dibocorin. Ngomong ke 1 orang, ente jangan bilang-bilang ya, ini cuma ngomong ke ente doang. Nah orang yang kedua tuh ngomong ke orang ketiga, ente jangan bilang-bilang, anu ngomong ke ente doang. Yang ketiga bilang lagi, ente jangan bilang-bilang, anu ngomong ke ente doang. Yang keempat ngomong lagi, ente jangan bilang-bilang, anu ngomong ke ente doang. Terus kampung tahu habis itu. As-sirru iza jawadatnan sya', rahasia tuh kalau udah ngelewatin 2 orang pasti nyebar. Semuanya ngomongnya jangan bilang-bilang. Begitu nggak biasanya? Nah, semua bilangnya jangan bilang-bilang. Wasatrul uyub, tutup aibnya teman, bukan diviralin. Wasukut, diam an tablighi ma yasuhu, untuk menyampaikan kepada dia apa yang membuat dia nggak nyaman, yang membuat dia susah. Nggak perlu disampaikan selama nggak perlu disampaikan. Wa iblagu ma yasurhu, sampaikan kepada dia apa yang membuat dia senang. Bawa kabar yang enak-enak. Wa husnul isgha, yang mendengarkan dengan seksama, ila hadithi, kepada ucapannya, jangan dipotong mulu. Jadi pendengar yang baik. Wa an yashkurahu ala sanihi, bersyukur kepada dia atas perbuatannya. Kalau dia ngebantu apa, bersyukur. Wa an yadhubba anhu fi ghaibatihi, membela dia fi ghaibatihi, ketika dia nggak ada, dia lagi nggak ada, dijelek-jelekin orang, bela.
Kalau emang apalagi fitnah, bela, lurusin, itu adab pertemanan. Wa an yansahu, nasihati dia bilutfi, dengan lemah lembut, wa ta'rid, dan dengan nyindir nasihatnya implisit, yang ihtaja ilaih, kalau memang itu dibutuhkan. Wa an ya'fu an zalalihi, memaafkan kesalahan dia. Nggak ada teman yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ya, kalau ente lihat ada orang berteman puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, jangan tanya bagaimana kok bisa sampai 30 tahun berteman. Tanya berapa kali mereka sudah saling memaafkan selama berteman. Itu yang mesti ditanya. Rumah tangga begitu juga. Rumah tangga ada yang sampai tua, kakek nenek. Kok bisa rumah tangga sampai kakek nenek masih romantis? Jangan tanya itu, tanya berapa kali nih suami istri udah saling memaafkan. Berapa ribu kali dia saling memaafkan. Karena manusia nggak lepas dari kesalahan. Wa an yad'u lahu fi hayatihi wa ba'da mamatihi, ngedoain dia di masa hidupnya dan setelah matinya, apalagi setelah mati lebih butuh lagi tuh. Wa an yuhsinal wafa'a, dia betul-betul menunjukkan kesetiaan yang baik. Ma'a ahlihi, kepada keluarganya, wa aqaribihi, dan kerabatnya, ba'da mautihi, setelah teman kita, sahabat kita meninggal dunia, sambung silaturahminya. Wa an yu'thirat takhfifa anhu, dan hendaknya dia memprioritaskan takhfif, untuk meringankan anhu, atas teman. Fala yukallifahu, maka jangan memaksa dia syai'an, sesuatu, min hajatihi, daripada kebutuhannya. Ya, jangan ngerepotin, kalau bisa jangan ngerepotin, intinya itu. Wa yurawwi hasirrahu, menyenangkan hatinya, an muhimmatihi, ketika dia dalam keadaan susah. Nah, di Syekh Nawawi bilang an syadaidihi, ketika dia dalam keadaan susah, senengin hatinya. Wa an yafraha li farahihi, senang kalau dia senang. Wa yahzuna li husnihi, sedih kalau dia sedih. Itu sahabat yang sesungguhnya tuh. Wa an yudmira mithla ma yudhir, ya, hendaknya kamu di dalam hati, menyimpan di dalam hati mithla ma yudhir, seperti apa yang kamu tunjukkan, apa adanya, jangan dua wajah. Ya, apa yang kamu simpan dalam hati, itu yang kamu tunjukkan. Apa yang kamu tunjukkan, itu yang kamu simpan dalam hati. Jangan di dalam depannya mukanya manis tapi hatinya busuk. Di depan teman manis, ahla, masya Allah, hatinya busuk, hasad, dengki, naudzubillah min. Jadi yudmir, di dalam hati itu mithla ma yudhir, seperti apa yang dia tampakkan, apa adanya. Wa alal jumlah, maka secara global, bagaimana cara kita bergaul dengan teman secara global nih. Ini kaidah globalnya di garis bawah ini kaidahnya nih. Ini kaidahnya. Fayu'amiluhu bima yuhibbu an yu'amala bih. Dia memperlakukan temannya, sahabatnya, bima yuhibbu an yu'amala bihi, dengan apa yang dia senang, dia diperlakukan seperti itu. Kalau kamu senang dibantu, ya bantu orang. Kamu senang dimuliakan, ya muliakan orang. Kamu senang dihormati, ya hormati orang. Kamu nggak senang diomongin, ya jangan ngomongin orang. Kamu nggak senang dicaci, ya jangan nyaci orang. Senang memperlakukan teman sebagaimana senang diperlaku, itu jadikan standar tuh, jadikan standar. Nah, faman la yuhibbu li akhihi, siapa yang enggak senang untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia senang buat dirinya, fa ukhuwatuhu nifaq, maka persaudaraannya cuma bentuk kemunafikan. Cuma mikirin diri sendiri doang itu. Wahia, dan persahabatan tersebut, persaudaraan tersebut, alaihi, atas dia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wabalun, hanya jadi malapetaka. Paham dong? Nah, kita nutalib anfusana, kita jangan nuntut orang buat begini, tapi tuntut diri kita buat begini. Nanti Allah akan gerakan buat kita orang yang memperlakukan kita seperti itu, insya Allah. Karena kita nggak dituntut sama Allah atas sikap orang, kita dituntut sama Allah atas sikap diri kita nanti di hari kiamat. Maka talib nafsak, kita tuntut diri kita buat melakukan ini. Faslun, aqlil min ma'rifatin nas, ya, persedikitlah untuk kenal sama orang. Ajib. Kalau zaman sekarang kan nggak banyak-banyakan following, ya. Aqlil min ma'rifatin nas, persedikitlah kenal sama orang. Fa in bulita bihim, kalau kamu mendapatkan musibah harus kenal banyak orang. Fi madrasatin, di madrasah, au jami'in, atau di jami', au fi masjidin, atau di masjid yang ghairi jami', ada masjid yang jami', ada yang ghairi jami'. Au baladin, atau di dalam negerimu, au fi suqin, atau di pasar. Maka kalau sudah kamu banyak orang kenalan, fayajibu, maka wajib atasmu, an la tastasghira minhum ahad, untuk tidak menganggap kecil, minhum, di antara mereka, ahad, dan satu orang pun.
Jangan nganggap kecil satu orang pun, jangan remehin orang. Fa innaka la tadri, karena kamu enggak tahu, la'allahu khairun minka, barangkali dia lebih baik dari kamu. Enggak pernah tahu. Bahkan kalau ulama tasawuf tuh ngajarin, anggap semua orang yang kamu lihat itu adalah Khidir. Anggap semua orang yang kamu lihat adalah Khidir. Tuh jangan-jangan teman ente samping ente Nabi Khidir tuh. Anggap di Hasyiah Baijuri itu ada tuh, anda lupa syairnya, ada syairnya. Anggap semua orang yang kamu lihat adalah karena kalau kamu husnudzon sama orang, kamu akan ambil manfaat dari dia. Tapi kalau kita suudzon, gutub sekalipun di hadapan kamu, wali gutub sekalipun, gak ada manfaatnya kalau kamu suudzon sama dia. Kamu anggap dia remeh, gak ada manfaatnya. Tapi dia orang biasa, tapi kamu husnudzon sama dia, dapat madatnya. Paham dong? Wala tanzur ilaihim, jangan kamu melihat kepada mereka bi'ainit ta'zim, dengan pandangan penghormatan lahum, atas mereka, fi hali dunyahum, di dalam urusan dunianya. Jangan kalau melihat orang kaya matanya hijau, hormatnya sama orang kaya. Man tawadha'a, dalam riwayat disebutkan ini, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thuluthu dinihi. Thuluthu atau thuluth adini, kama qala. Ya, siapa yang tawadhu kepada orang kaya, merendahkan diri kepada orang kaya, bukan karena ilmunya, bukan karena sepuhnya, li ghinahu, karena kayanya dia. Di depan orang kaya, tawadhu banget. Maka apa yang terjadi? Merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, dhahaba thulutha dini, maka telah hilang 2/3 dari agamanya hilang. Kalau enggak thulutha, kalau enggak 1/3, 2/3, Anda lupa riwayatnya. Ya, intinya itu bisa bikin kita akhirnya nurut sama perintah dia, walaupun melanggar syariat. Hilang tuh agama kita akhirnya. Paham tuh? Maka jangan ngelihat dengan pandangan ta'zim gara-gara urusan dunianya mereka. Fatahlik, maka kamu akan celaka gara-gara itu. Wa iyyaka an tabdhula lahum dinaka, dan jangan sampai kamu mengerahkan untuk mereka agamamu, litanala min dunyahum, untuk kamu mendapatkan dunianya mereka. Kamu jual agamamu untuk dunia mereka. Maka falan yaf'ala dzalika ahadun, tidak melakukan hal tersebut, menjual agama untuk dunia. Ahadun, satu orang pun, illa saghura fi ayunihim, kecuali pasti akan kecil fi ayunihim, di mata mereka orang kaya itu. Jadi kita kalau ngejual agama kita buat orang kaya, dunianya orang kaya, kita berharap kita tuker dunia kita, agama kita begitu jual, pasti kita akan kecil di mata mereka. Terus dapat dunianya, dapat enggak, summa hurima ma indahum, kemudian dia diharamkan untuk mendapatkan apa yang ada pada mereka. Jadi la dapat dunia wala dapat akhir, hancur. Terus kalau ada yang musuhin bagaimana, Beb? Wa in aduka fala tugabilhum bil adawa, kalau ada orang yang memusuhi kamu, maka jangan kamu balas dengan permusuhan. Fa innaka la tutiqu dzalik, karena kamu enggak akan mampu membalas dengan permusuhan juga. Kalau kamu membalas dengan permusuhan, hati kamu dikuasai dengan permusuhan amarah, wa yadhhab dinuka fihim, maka agamamu akan hilang pada mereka. Begitu kita balas dengan permusuhan juga, akhirnya kita nggak bisa kontrol diri, agama kita yang hilang. Wa yatulu anauka mahum, ketika kita balas dengan permusuhan, maka akan panjang capeknya kita bersama mereka, ujung-ujungnya capek kita nggak rapi-rapi. Wala taskun ilaihim, jangan kalian merasa nyaman bersama mereka. La taskun, jangan menetap di mereka, maksudnya merasa nyaman. Fi hali ikramihim, ketika mereka menghormati mereka iyaka, ketika mereka menghormati kamu. Wa thanaihim alaika, dan ketika mereka memuji kamu. Wa idharihim al-mawaddata lak, dan ketika mereka menunjukkan rasa cinta kepadamu, jangan merasa nyaman. Karena kalau kamu ngerasa nyaman, pengen nyari yang seperti itu, fa innaka in talabta haqiqata dzalik, karena kamu kalau mau mencari hakikat itu, lam tajid fil mi'ati ahadan, kamu enggak akan menemukan dari 101 aja belum tentu ketemu yang betul-betul menghormati kamu, muji kamu. 101 belum tentu ketemu, akhirnya capek sendiri nanti. Wala tatma, dan jangan kamu tamak, berambisi, an yakunu laka fis sirri wal alan sawa, jangan kamu berambisi supaya teman-teman kamu, orang-orang yang kamu kenal tadi itu, laka, untuk mufis sirri, di belakang kamu, wal alan, dan di hadapan kamu, sawa, sama. Jangan kamu terlalu berharap teman kamu depan belakang sama kamu baik. Jangan, ngapain kepikiran begitu, selama kita nggak tahu mah tenang-tenang aja, nggak boleh dipikirin. Kalau teman kamu ngomongin di belakang bagaimana, Beb? Sakit hati nggak? Wala tata'ajjab, jangan heran. In salabuka in abuka, salabuka, kalau mereka menjelek-jelekan kamu, salabuka,
Kalau mereka menjelek-jelekan kamu fi ghaibatik, ketika kamu tidak ada, jangan heran. Kenapa? Fa innaka in ansafta, karena kalau kamu insaf, kalau kamu objektif, kalau kamu jujur, wajadta min nafsika mithla dalik, kamu juga mendapati dari dirimu seperti itu. Di depan teman ente ngomongnya enak, di belakang ente jelek-jelekin. Giliran ente digituin kesel. Ente sendiri begitu, kata Imam Ghazali. Fi asdiqaik, terhadap teman-temanmu, wa aqaribik, terhadap kerabatmu, bal fi ustadik, bahkan terhadap gurumu, wa walidek, terhadap orang tua kamu. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu tadhkurhum fil ghaibah, menyebut mereka ketika mereka tidak ada, bima la tusyafihuhum bihi, dengan sesuatu yang beda di hadapan mereka, dengan sesuatu yang tidak kamu ucapkan di hadapan mereka, dengan sesuatu yang tidak kamu ucapkan di hadapan mereka. Kamu sendiri sama orang depan sama belakang lain, terus kamu berharap orang lain nggak gitu sama kamu. Jangan ngimpi, jangan ngimpi nyari sesuatu yang nggak ada, jangan ngimpi, kata Imam Ghazali. Maklumin aja dah, nggak usah pusing sama yang begitu. Waqta' tama'aka, dan putuslah ambisimu an malihim, dari harta mereka, wajahihim, dan popularitas mereka, wa ma'unatihim, dan bantuan mereka. Fa inna tami'a fil akthar khaibun fil ma'al, karena sesungguhnya orang yang tami', yang terlalu berambisi, yang tamak, fil akthar, umumnya khaibun fil ma'al, akan kecewa fil ma'al, ujung-ujungnya, pada akhirnya. Orang yang terlalu berambisi, ngarepin hartanya fulan, ngarepin pujian dari fulan, ngarepin ikut terkenal gara-gara duduk sama fulan, ujung-ujungnya kecewa, udah kecewa. Yang nggak kecewa cuma yang berharap sama Allah. Makanya sampai ada doa tuh, Allahumma qdhif fi qulubina raja'ak, ya Allah, tancapkan di dalam hati ini berharap kepadamu. Waqta' raja'an man siwak, putuslah dari hatiku harapan kepada selainmu, ya Allah. Hatta la narju ahadan ghairak, agar kami tidak berharap kepada siapapun selainmu, ya Allah, ya Rabb. Karena berharap kepada manusia ujung-ujungnya apa? Kecewa. Berharap pada manusia ujung-ujungnya kecewa, siapapun manusianya. Wa huwa dzalilun la mahalata fil hal, dan berharap kepada manusia itu tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, dzalil, hina, la mahalata fil hal, sama sekali tidak bisa dihindari, fil hal, dalam keadaan apapun. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadaha, kalau kamu meminta kepada seseorang hajatan, hajat, faqadaha, kemudian dia menunaikan hajatmu, maka bagaimana sikapmu? Fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Thumashkurhu, kemudian bersyukur kepada dia, ucapkan terima kasih. Tapi kalau kita minta bantuan sama orang dia nggak maksimal, bagaimana? Wa in qassar, kalau dia belum maksimal, fala tu'atibhu, maka jangan kau marahi dia, jangan kau itab. Wala tashkuhu, jangan kau keluhkan dia. Bal udhurhu, tapi ya berikan udzur terhadapnya, maklumin, udzurin dia, maklumin dia. Ya kalau ada orang kamu minta bantuan dia belum maksimal, maklumin. Kamu juga sering begitu kok sama orang lain. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya mukmin yatlubul ma'adzir, orang yang beriman itu akan selalu mencari udzur-udzur. Maksudnya kalau ada orang yang berbuat nggak kurang menyaman buat dia, dia akan mencari alasan untuk memaklumi. Itu mukmin. Wala takun kal munafiqi yatlubul uyub, jangan jadi seperti orang munafik yang kerjaannya cuma nyari kekurangan doang. Mukmin nggak begitu. Mukmin tuh memaklumi sesama muslim. Kalau munafik kerjaannya nyari kekurangan, ngorek-ngorek kekurangan. Ada di garis bawahin tuh, fa innal mu'min yatlubul ma'adzir wala takun kal munafik yatlubul uyub. Orang beriman tuh cari-cari cara buat memaklumi. Orang munafik nyari aib, kekurangan. Wala ta'idhanna ahadan, jangan kamu menasihati satu orang pun minhum di antara mereka, malam tatawassam fihi awalan makhayil al-qabul, selama kamu tidak mendapatkan di antara dari fihi, di dalam hal tersebut, awalan, pertama-tama, makhayil al-qabul, tanda-tanda akan diterima. Wa illa lam yasma' minka, kalau enggak dia enggak bakal dengar nasihat kamu. Wa kana khasman 'alaik, dan dia akan menjadi musuhmu. Jadi kalau orang kira-kira enggak bakal terima nasihat, ya udah enggak usah dinasihatin. Kata Imam Ghazali, enggak usah pusing. Illa, kecuali idza ta'allaqa dzalika bi ma'siyatin, kecuali kalau itu berkaitan dengan maksiat, yuqarifunha fil hal, yang sedang mereka lakukan ketika itu. Yuqarifunha, yang sedang mereka lakukan ketika itu. Maka kalau sudah berkaitan dengan maksiat, fadhkuril haq, maka sebutkanlah kebenaran, bilutfin, dengan lemah lembut, min ghairi anfin, tanpa kekerasan,
Wa kun sami'an, jadilah engkau yang mendengar li haqqihim, terhadap hak mereka. As-samma an batilihim, jadi orang yang tuli terhadap kebatilan mereka, maksudnya kekurangannya. Jadi kalau ada yang batil, dia dilurusin, dinasehatin. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi, ya, dilurusin. Natukan bimahasin, tapi kalau ada kekurangan, ya jadi tulilah terhadap kekurangan mereka, buta terhadap kekurangan mereka. Natukan bimahasinihim, selalu mengucapkan kebaikan mereka. Samutan an masawihim, diam samat dari kekurangan mereka. Wa kun kama qala Hilal ibn al-Ala ar-Ruqi radhiyallahu an, jadilah kamu seperti yang dikatakan oleh Hilal bin Ala ar-Ruqi radhiyallahu an. Bagaimana kata dia, ini sikap paling enak nih, sikap paling enak dalam hidup, dalam berinteraksi dengan orang lain. Lamma afautu, kata beliau, ketika aku memaafkan, walam ahqid ala ahadin, dan aku tidak dengki kepada siapapun. Maka dengan melakukan itu, dengan enggak dengki kepada siapapun, maafin semua orang, arahtu nafsi, maka aku sedang membuat diriku nyaman, min hammil adawati, dari sumpaknya permusuhan. Ente maafin orang, ente sendiri yang nyaman, hati ente sendiri yang plong. Ente enggak maafin, ente sendiri yang pegel. Kata beliau, inni uhayya aduwi, aku mengucapkan salam kepada musuhku, inda ru'yatihi, aku nyapa musuhku ketika aku ngelihat dia. Tujuannya buat apa aku nyapa musuh nih? Nih cerdasnya nih, li adfa asyarra anni bitahiyat, supaya aku mencegah keburukan atas diriku bitahiyat, dengan aku nyapa dia, dengan kita sapa baik-baik, ya akhirnya dia malah baik perbuatannya sama kita, kita terhindar dari keburukan dia, yang untung kita sendiri. Itu ini teknik diajarin sama ulama, teknik hidup. Wa udhhir al-bishra, aku menampakkan al-bishr, ya apa, wajah ceria, basyasyah. Lil insani ubghiduhu, kepada orang yang aku benci. Ada orang nih aku gedek sama dia orang, aku tampakkan wajah ceria di hadapan dia, seolah-olah nggak ada apa-apa. Ka'annahu, seolah-olah qad mala qalbi masarrat, seolah-olah orang itu telah mengisi hatiku dengan kegembiraan. Fasalimin nasa, maka udah serahin aja deh orang, gak usah ribut. Taslam min gawailihim, ya kamu akan selamat dari keburukan mereka. Wa kun harisan ala kasbit taqiyat, dan jadilah kamu orang yang berambisi untuk banyak bertaqiyah, pura-pura. Udah ke depan orang pura-pura aja dah, belaga bego aja. Ada orang berbuat buruk sama kita, belaga bego aja, pura-pura nggak tahu. Hati kita yang tenang. Itu nasihat beliau seperti itu. Tapi kalau ada kemunkaran, ya wajib, man ra'a minkum munkara, kata Nabi, falyughayyirhu, dengan cara yang diajarkan oleh ulama. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi munkar dengan cara yang ma'ruf yang diajarkan oleh ulama. Karena kalau nahi munkar dengan cara yang munkar, jadinya munkar juga. Nahi munkar dengan cara melakukan kemunkaran, nahi munkarnya harus diinkarin. Ya, nahi munkar dengan cara yang ma'ruf, maksudnya dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Ada tingkatan-tingkatannya. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu, dan aku tidak akan selamat mimman lastu a'rifuhu, dari orang yang tidak aku kenal. Aku nggak bisa selamat, pasti ada aja keburukan orang yang aku nggak kenal. Dari orang yang aku nggak kenal aja aku nggak bisa selamat, fa kaifa aslamu min ahlil mawaddat, bagaimana aku bisa selamat dari orang-orang yang aku cintai, dari orang-orang yang aku kenal. Dari orang yang aku nggak kenal aja kadang-kadang kita dapat keburukan dari dia, dibully di kolom komentar, dicaci maki, dihina-hina, dikata-katain. Dari orang yang aku nggak kenal aja aku nggak selamat, apalagi dari orang yang aku kenal, pasti ada aja gesekan-gesekan. Maka an-nasudaun, manusia itu adalah penyakit. Wadawaun nasi tarkuhumu, ya, dan obat dari manusia itu apa? Tarkuhumu, maksudnya tarhumu ada mutaghirihim an halihim, tutup mata terhadap mereka, itu obatnya. Maksudnya tarkum bukan nggak perlu tutup mata. Wafil jafai, kalau kita tinggalin mereka, kita jafa, kita tinggalin mereka, lahum qat'ul quwat, itu kita mutus persaudaraan namanya, ya enggak juga. Maka kalau harus berhubungan, fa khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia, wasbir ma bulita, sabarlah atas cobaan yang kamu terima, bihim dari mereka, asamma, jadilah orang yang tuli, abukama, jadilah orang yang bisu, a'ma, jadilah orang yang
buta taqiyat, yang banyak pura-pura nggak tahu aja dah, pura-pura nggak tahu aja dah. Faham tom? Faham tom? Baik, sisa sedikit. Faslun, masih kuat nggak? Sabuk pengamannya masih kencang. Hati-hati, terbalik. Kun fi jami umurik, jadilah engkau di dalam segala urusanmu fi awsatiha, tengah-tengah, mu'tadil, ya moderat, tengah-tengah. Jangan ifrat, jangan tafrit, jangan berlebihan, jangan juga kurang. Fakilat tarafail umur, karena dua sisi dari segala hal itu dhamim, tercela, tapi ambil tengah-tengah, sedang. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Kama qala ba'dul hukama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian hukama. Ini nasihat luar biasa nih. Ini nasihat luar biasa nih. Ini yuktab bima idzhab. Ilqa sadiqaka, temuilah temanmu, wa aduwaka, dan musuhmu. Bagaimana cara kamu nemuin musuh dan teman? Biwajhir ridha, dengan wajah yang menunjukkan kamu ridha, wajah yang ceria. Tapi kamu senang di hadapan orang dengan wajah ceria, min ghairi madzallatin lahuma, tanpa menunjukkan kehinaan di depan musuh dan teman. Jadi ceria tapi jangan nyampe nginain diri juga. Tapi wala haibatin minhuma, tapi juga jangan menunjukkan kita takut kepada keduanya, jangan. Pokoknya dengan wajah ceria tapi tetap jaga wibawa, jangan sampai kelihatan hina, sedang. Wa tawakkar, ya, dan berwibawalah. Tapi min ghairi kibir, tanpa sombong. Jangan gara-gara pengen kelihatan wibawa nongak mulu, akhirnya salah bantal, salah leher, nggak bisa nengok, ya. Wibawalah, tawakkal, berwibawalah, punya perawakan yang wibawa, tapi jangan sombong. Wa tawadhu min ghairi madallah, tawadhu'lah, tapi jangan sampai hina. Antara tawadhu, merendahkan diri, dengan menghinakan diri beda. Tawadhu itu rendah hati. Kalau hina itu namanya menghinakan diri, enggak begitu. Ente orang alim, sampai ke satu majelis, jangan duduk di tempat sendal. Ente punya majelis, ente punya ilmu, kalau enggak diinjak-injak orang nanti ente. Orang kan berharap ilmu ente manfaat. Duduk di tempat yang layak. Tawadhu tanpa menghinakan diri. Wala tandur fi itfaik. Itfaik ini yaminan wa shimalan. Bi an yanzura syai'an bilihadi ainaik, jangan kamu ngelihat janibaik, itfaik janibaik, dua sisimu kiri kanan, tapi ngelirik dengan lirikan. Jadi jangan terlalu banyak ngelirik. Jalan tuh matanya jelalatan. Nah, ketemu Betawi jelalatan tuh. Wala tandur fi itfaik, jangan mata jelalatan kebanyakan ngelirik sono sini kalau jalan, jangan. Wala tukthir iltifat, nggak usah terlalu banyak nengok ke belakang kalau jalan. Wala taqif alal jamaat, jangan kamu berdiri di hadapan orang-orang yang duduk. Orang lagi duduk ramai, kamu berdiri di hadapan mereka, jangan. Wa idza jalasta, kalau kamu duduk, fala tastawfiz. Apa sih fasubi? Fala tarfa' rijlaik. Fala tarfa' rijlaik itu fala tastawfiz. Jangan kamu mengangkat kaki. Duduk jangan mengangkat kaki, itu duduknya orang sombong, ngangkat kaki. Yang berakhlak kalau duduk. Wa tahaffaz, jaga dirimu, min tashbiki asabi'ik, dari tashbik. Nih begini nih. Jangan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, innahu minasyaitan. Ini contoh minasyaitan. Ini kebiasaan saya, setan. Kalau duduk jangan begini nih, begini aja nih. Paham tom? Nah, jangan begini. Yang sering negor kalau kita begini Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas Bekasi, hafizahullah. Kalau ada yang begini ditegur langsung. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu minasyaitan. Nah, tangan biasa begini minasyaitan. Kecuali kalau sama orang sunnah, ada musalsal bitashbik. Wal abathu bilihyatik wal abathi wa tahaffat minal abathi bilihatik, jaga diri kamu, jangan kebanyakan mainin jenggot aja. Wa khatamik, jangan kebanyakan mainin cincin. Mentang-mentang cincinnya bagus, kalau ngobrol apa kabar, sehat ente, gimana ya, pamer cincin itu namanya, jangan. Wa takhlili asnanik, jaga diri kamu dari apa, terlalu sering menyelah-nyelah gigi kamu. Wa idkhali usbu'ika fi anfik, memasukkan jari jemarimu di hidung. Ngapain tuh? Ngupil. Jaga diri, jangan ngupil sembarangan di mana-mana ngupil. Wa kathrati busaqika wa tanakhumik, terlalu banyak buang ludah dan buang reak. Jaga diri biar tahu tempat. Bukannya nggak boleh, biar tahu tempat.
wa tardidz dzubabi an wajhik, di dalam mengusir adzubab. Apa dzubab? Lalat dari wajahmu. Wa kathratid dhahiki, terlalu banyak ketawa. Wat tamatti, tamatti ini maddul badani wal yadain, ngulet. Tahu ngulet? Ngulet, tahu ngulet enggak? Gini, ngulet tuh tamatti namanya, ngulet. Wa kathratid dhahiki wat tamatti, terlalu banyak ngulet. Wat tathaubi, dan nguap. Fi wujuhin nas, di hadapan orang. Bukan nggak boleh ngulet, bukan, harus tahu itu yang tahafat itu harus tahu tempat. Wa fi sholati wa ghairiha, baik dalam salat atau di luar salat. Wal takun fi majlisika hadian, sewayokianya kamu di tempat dudukmu bagaimana hadian, tenang. Wa hadithuka mandhuman wa murattaban, sebaiknya ucapanmu itu mandhum wa murattab, terstruktur dan tersusun dengan baik. Kalau ngomong tuh terstruktur, tersusun dengan baik, jangan belibet kalau ngomong. Wa asghi ilal kalamil hasan, dengarkan dengan seksama al kalamil hasan, ucapan yang baik. Tapi kalau kamu dengar ucapan yang baik pun mengapresiasi boleh, tapi min ghairi ifrati ta'ajjub, tidak perlu berlebihan di dalam menunjukkan takjub, rasa takjub, ya. Bagus apresiasi, tapi jangan berlebihan dalam menunjukkan rasa takjub. Jangan, nanti akhirnya orang yang dipujinya jadi kibir, jadi sombong. Kita njorokin orang biar kena penyakit akhirnya nanti. Wala tas'aluhu i'adatahu, kalau ada dengar omongan yang bagus dari orang, jangan kamu minta dia buat ngulangin. Kamu yang fokus. Waskut, diamlah anil madahiki wal hikayat, diamlah kamu dari terlalu banyak tertawa dan banyak cerita-cerita. Allah, kalau kita belum bisa jalanin semuanya, minimal jalanin sebagian, pelan-pelan, berusaha menjalankan sebagai pelan-pelan. Kalau kita bisa jalanin semuanya, itu jadi orang yang akhlaknya baik. Wala tuhaddits an ijabika, jangan kamu sampaikan an ijabika, akan rasa takjubmu, biwaladika, terhadap anakmu, wa kalamika, terhadap ucapanmu sendiri, wasairi ma yakhussuka, dan segala hal yang berkaitan dengan dirimu. Jangan, nggak usah ceritain tentang anakmu, bangga-banggain anakmu depan orang, bangga-banggain dirimu depan orang, bangga-banggain ucapanmu dengan orang. Jangan, nggak bagus itu. Wala tusyajji ahadan ala dhulum, jangan kamu motivasi satu orang pun untuk berbuat zalim. Wala tulihha fil hajat, jangan terlalu ngemis minta hajat kepada orang lain. Jangan, itu bikin kamu hina. Mengemislah kepada Allah. Wala tu'lim ahlak, nih ajib ini, ajib. Kata Imam Ghazali, wala tu'lim ahlak, jangan kasih tahu istri kamu. Wa waladaka, dan anak kamu. Fadlan an ghairihim, apalagi orang lain. Jangan dikasih tahu apa? Miqdara malik, jumlah hartamu. Ini nggak perlu tahu duit ente berapa. Anak nggak perlu tahu duit ente berapa, kata Imam Ghazali. Ini yang ngomong Imam Ghazali, ya. Orang lain apalagi nggak perlu tahu. Kalau Anda dengar dari Abu Yazid Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, tiga hal yang orang nggak perlu tahu. Zahabak wa madhabak. Zahabak wa madhabak. Zahabmu, emasmu, maksudnya hartamu. Orang nggak perlu tahu jumlah hartamu berapa. Zahabak, kamu mau pergi kemana, orang nggak perlu tahu. Sama satu lagi, madhabak, pandanganmu, orang nggak perlu tahu. Pokoknya sampein aja kebenaran. Paham Tom? Nah, kenapa kok istri kita nggak perlu tahu? Kata Imam Ghazali, ini kata Imam Ghazali, istri kita nggak perlu tahu jumlah duit kita berapa. Anak kita nggak perlu tahu jumlah duit kita berapa. Yang penting kita nafkahin dan penuhi kebutuhannya. Jumlah duit kita berapa nggak perlu tahu. Nah, di Bidayatul Hidayahnya ada lanjutannya nih, dicatat nih lanjutannya. Fa innahum, karena mereka, in ra'auhu qalilan, kalau mereka tahu duit kamu sedikit, hunta alaihim, kamu hina di mata mereka, di mata istri, di mata anak. Hunta alaihim, kamu hina di mata mereka, diinjak. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Itu terjadi. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Jadi Imam Ghazali mengatakan, ya nggak perlu mereka tahu, istri sama anakmu nggak perlu mereka tahu jumlah hartamu berapa. Fa innahum in ra'ahu qalilan, kalau mereka lihat hartamu sedikit, hunta alaihim, kamu jadi hina di mata mereka, kata Imam Ghazali. Wa in ra'ahu katsiran, kalau mereka lihat itu jumlahnya banyak, lam tablugh ridhahum, kamu nggak akan sampai kepada kepuasan mereka. Belanja aja kagak habisnya.
Ya, maka yang penting penuhi kebutuhan mereka, tunaikan nafkah, penuhi kebutuhan yang perlu dipenuhi, nggak perlu tahu jumlahnya berapa. Kewajiban kamu memenuhi nafkah, paham tom? Tapi harus bertanggung jawab, jangan istri nggak perlu tahu harta berapa, kagak dibagi duit tapi gila-gila, bego-begoan itu namanya, paham tom? Wajfuhum min ghairi unfin, ya, kalau ada orang-orang yang kamu kenal yang salah, yang kamu udah sulit bergaul mereka, udah wajfuhum, jauhi mereka, taba'at anhum min ghairi unfin, tanpa harus ada kekerasan terhadap mereka. Walin lahum min ghairi dha'fin, ini semua masih bicara tawassut nih, bagaimana bentuk tawassut. Walin lahum, dan berlembutlah kepada mereka, min ghairi dha'fin, tanpa kamu lemah, lembut tanpa terlihat lemah, terlihat terlalu lemah juga diinjak, terlalu keras juga orang nggak nyaman. Lembut tanpa terlihat lemah, indah kata-katanya, subhanallah. Wala tuhazil, jangan kamu ajak bercanda amataka, budakmu yang perempuan, wa abdaka, dan budakmu yang laki-laki. Kalau kamu banyak bercanda sama budak laki-laki, budak perempuan, fayasquta waqaruk, maka akan runtuh kewibawaanmu. Kalau udah runtuh kewibawaanmu, dia nggak akan menghargai kamu. Nah, wa in khasamta, kalau kamu ya harus berkonflik dengan seseorang, kalau kamu sedang berkonflik dengan seseorang, maka fatawakkar, maka jagalah wakor, sifat wakor, kewibawaan, maksudnya ya, bisa ngontrol diri gitu. Wa tahadzar an jahlik, hati-hati dengan kebodohanmu, wa ajalatik, dan terburu-burunya kamu. Wa idza dhahaba ghadabuk, hati-hati, karena kalau udah marah orang nggak bisa kontrol diri, akhirnya begitu melakukan sesuatu yang dia akan nyesel setelah marahnya reda, nyesel. Maka ketika marah jangan nurutin kemarahan, jangan nurutin amarah, karena kalau nurutin amarah ujung-ujungnya nyesel. Bahkan Al-Imam Al-Mawardi dalam Tashilun Nazar wa Ta'jilut Dhafar, ketika konteks bicara pemimpin, beliau wanti-wanti, jangan sampai pemimpin itu mengambil keputusan dalam keadaan marah. Karena kalau keputusan diambil dalam keadaan marah, ketika itu emosi nggak stabil, kepikiran nggak jernih, sehingga putusan yang diambil bisa berbahaya. Jadi itu bukan hanya untuk penguasa aja sebetulnya berlaku, termasuk buat kita. Jangan ngambil putusan dalam keadaan kalau lagi marah, tahan dulu, agak reda baru ambil keputusan, apalagi keputusan strategis. Faham dong? Wa idza dhahaba ghadabuk, kalau sudah hilang rasa marahmu, baru fatakallam, baru bicara. Nah, wa in qarrabaka sultan, Imam Ghazali ngasih pesan nih, kalau kamu dideketin oleh penguasa, kamu dibikin dekat oleh penguasa, penguasa mendekatkan kamu kepada dia, kamu jadi anak kesayangannya penguasa, maka hati-hati, kata beliau, fakun minhu ala mithli haddis sinan, maka jadilah dari penguasa itu seperti kita di hadapan pedang. Hati-hati, terlalu dekat bisa ketusuk. Hati-hati, jangan senang dulu, kata Imam Ghazali, terlalu dekat bisa ketusuk. Udah ketusuk habis. Ya, hubungan kita sama penguasa tuh qadrul hajah, cuma sekedar kebutuhan aja, kita nggak bisa lepas, apalagi hidup di negara hukum, nggak bisa lepas, pasti ada hubungan dengan penguasa. Ngurus surat menyurat urusannya penguasa, ngurus legalitas sama penguasa, pasti nggak bisa lepas, hajah itu ada. Makanya kekuasaan pemerintahan itu hukumnya fardu kifayah buat ngatur kehidupan orang, tapi ya jangan mancelok, itu jangan keasikan. Karena kalau kita udah keasikan nempel di situ, ujung-ujungnya dia banyak melakukan kemunkaran, kita membenarkan kemunkaran dia. Jangan, sekadar kebutuhan aja, jangan lebih, sekadar kebutuhan aja, dan sekadar buat kepentingan umat, nggak usah lebih. Kalaupun di hadapan dia sampaikan yang hak itu hak, yang batal itu batal, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Wa iyyaka, dan jangan sampai, dan hati-hati, wa iyyaka, dan hati-hati kamu, wasidiq wasadiqul afiyah, hati-hati dengan sadiqul afiyah. Tahu sadiqul afiyah? Siapa sadiqul afiyah? Teman yang adanya waktu senang doang, kalau susah dia ngilang. Hati-hati dengan teman yang adanya kalau susah doang, kalau giliran susah ngilang. Kalau senang doang, kalau susah ngilang, itu namanya sadiqul. Kalau kamu lagi afiyah dia datang, kalau kamu lagi susah dia kabur.
Cuman kadang jangan kaget juga sih kalau ada teman begitu, kamu kan sama Allah juga begitu. Ya kan? Kalau lagi susah baru doa nangis-nangis. Kalau udah senang nggak ingat sama Allah, lupa. Nah, di pondok wiridnya dibaca, begitu pulang kayak burung keluar dari sangkar. Senang wala baca wirid, HP aja di rumah kerjaannya. Jangan kaget lah kalau ada teman begitu, kita sama Allah juga begitu. Allah memaklumin, maafin kita tuh ente nggak maafin temen ente yang begitu. Cuman hati-hati yang begitu, kata Imam Ghazali, hati-hati. Iya ka wasadiqal afiyah, hati-hati dengan sadiqal afiyah. Fa innahu a'dal a'da 'alaik, karena dia adalah musuh bebuyutanmu. A'dal a'da ya 'alaik, dia adalah musuh bebuyutanmu. Dan nasihat terakhir, wala taj'al malaka, jangan kamu jadikan hartamu akram min irdika, lebih mulia dari harga dirimu, dari kehormatanmu. Ya gara-gara harta nggak seberapa pengen rela sampai kehormatannya jatuh, harga dirinya jatuh. Jangan jadikan hartamu lebih mulia dari harga diri, dari kehormatanmu. Intaha ma yassarallahu naqlahu min bidayatil hidayah. Setelah selesai di sini apa yang Allah mudahkan untuk dinukil, kata beliau, min bidayatil hidayah, dari bidayatul hidayah. Kemudian Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir terakhir berdoa, Allahumma ya Allah, maghfiratuka awsa'u min dhunubina, ampunanmu lebih luas dari dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, arja indana min a'malina, lebih kami harapkan daripada amal kami. Kami kalau ngarepin amal kami aja ya Allah, amal kami banyak kurangnya, banyak bolong-bolongnya. Yang kami harapkan amalmu, rahmatmu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji untukmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selainmu. Amiltu su'an, aku telah melakukan keburukan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menzalimi diriku ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya enggak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil wa sallallahu ala sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in tabi'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna lil amal bima alimna, wa anna Allah yaj'alna min ahli al-bidayah hatta nasila ila an-nihayah, wa anna Allah yaftah alaina abwabal khair bijahi imami ahli al-khair, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna lima yurdihi wa yarzuqna taqwa ala na'sih, wa yarzuqna hubbahu wa hubba man yuhibbu wa hubba ma yuqarribuna ilayh. ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ini yang kita pelajarin tujuannya untuk diamal. Kalau kita amalkan kita sendiri yang untung, kalau kita nggak amalkan kita sendiri yang rugi. Faham tum? Dan para ulama mengatakan di Hadramut itu orang nggak boleh pakai imamah kecuali kalau sudah hafal dan ngamalin bidayatul hidayah, baru boleh pakai imamah. Hafal dan ngamalin bidayatul hidayah, bukan ringkasannya ya, bidayatul hidayah yang termasuk doa-doa di dalamnya ya. Kemudian salah satu cara kata ulama kalau orang mau ngimpi Nabi SAW, salah satu caranya amalin bidayatul hidayah. Ente ngamalin apa yang ada di bidayatul hidayah, baik doa-doa, amalan-amalan, apalagi yang terakhir yang bicara dengan akhlak, itu akan menggiringmu supaya bisa mimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ngamalkan. Mudah-mudahan kita jadi ahlul bidayah hatta nasila ila nihayah. Amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah karena ciri khas markas syariah harus ada ujian katanya. Jadi tetap ada ujian, tapi mungkin ujiannya secara global, poin-poin besar saja ya. Jadi poin-poin besarnya dipahami, pemahaman. Kalau buat hafalan ente waktu nggak ada, mau ngapalin satu-satu, kapan ngapalinnya 60 halaman, belum pelajaran yang lain ya. Poin-poin besar ABC-an insyaallah gampang ya, tapi intinya yang lebih penting dari itu diamalkan. Jadiin pedoman hidup nih. Banyak hal dalam kitab ini yang udah kita bahas, yang kalau kita jadiin pedoman hidup kita enak, bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan insyaallah ini saja. Ila hadratil Fatihah.